الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر 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 ولله الحمد. Kaum muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul di hari raya atau salah satu hari raya umat Islam, yaitu Idul Fitri, yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk dapat terus beribadah kepadanya, karena sungguh kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita kecuali untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kemudian marilah kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berjasa besar mengeluarkan umat manusia ini dari gelapnya syirik kepada terang benderangnya tauhid, dari gelap gulitanya khurafat dan juga kebid'ahan kepada terang benderangnya ajaran Islam dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Ramadan telah berakhir. Ramadan yang kita nanti-nanti pada waktu sebelum datangnya kini telah berakhir, wahai kaum muslimin wal muslimat. Akan tetapi madza ba'da Ramadan? Famadza ba'da Ramadan? Apa yang harus kita lakukan setelah bulan Ramadan berlalu? Apakah kita pasrah saja? Apakah sudah kita merasa amalan kita di bulan Ramadan yang kita amalkan sangat banyak sehingga selesai bulan Ramadan kita santai-santai, kita tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Karena tadi sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita hidup di dunia ini adalah agar kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun Ramadan telah berlalu, wahai kaum muslimin wal muslimat, maka tetap wajib bagi kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, di bulan Ramadan sangat banyak amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan padanya atau orang yang mengerjakannya dengan ganjaran yang besar, pengampunan dosa-dosa yang sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala ganjaran dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Begitu juga orang yang salat tarawih, qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Begitu banyaknya amalan-amalan tersebut sehingga Rasulullah mengatakan, celakalah atau mengaminkan perkataan Jibril yang mengatakan, raghima anfu rajulin adraka Ramadan.
Celakalah seorang yang dia menemui bulan Ramadan, fansalakha, kemudian Ramadan itu selesai, falam yughfar lahu, tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Ramadan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala lillahi utaqa minan nar. Allah Subhanahu wa taala memerdekakan banyak kaum muslimin dari api neraka, membebaskan mereka dari api neraka. Maka sungguh celakalah orang-orang yang keluar bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat wahai kaum muslimin, amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa bukan hanya ada di bulan Ramadan, tapi ada juga di bulan-bulan yang lainnya. Maka jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang ternyata di luar Ramadan kalau kita amalkan juga berpahala besar dan berganjaran besar dari Allah, yaitu diampuni dosa-dosa yang kita yang telah berlalu. Di antaranya adalah salat. Salat 5 waktu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat. Beliau bersabda kepada para sahabat, wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian lau anna fi babi ahadikum nahra, kalau seandainya ada sungai di depan pintu rumah kalian, yaghtasilu fihi 5 marrat, yang dia mandi di sungai tersebut 5 kali sehari, hal yabqa min daranihi syai'un, apakah akan ada sisa kotoran dari pakaian dari badan dia? Maka sahabat mengatakan, la ya Rasulullah, tentu saya tidak ya Rasulullah. Wa kadzalika mathalus salawatil khams, itulah perumpamaan salat 5 waktu. Maka kalau kita salat 5 waktu dengan rutin, insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat 5 waktu bukan hanya di Ramadan, tapi di luar Ramadan pun kita harus menegakkannya dan mendirikannya. Karena salat adalah tiang dari agama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara amalan yang juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita adalah dengan cara kita berwudu dan melakukan salat tahiyatul atau sunnatul wudu. Rasulullah pernah bersabda setelah beliau mempraktekkan cara wudu yang sempurna, beliau mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma yarka' rak'ataini lam yuhaddithu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku, kata beliau, kemudian salat 2 rakaat yang dia khusyuk di dalam salatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka jaga wudu kita, jaga salat sunnah wudu kita, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang juga bisa menghapuskan dosa kita adalah dengan kita salat berjamaah. Ketika imam membaca amin, kita pun membaca amin. Rasulullah pernah bersabda, idza ammanal imamu fa aminu, apabila imam mengucapkan amin selesai membaca Al-Fatihah, fa aminu, hendaklah kalian pun mengucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan amin malaikat, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosa yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang juga bisa kita lakukan dan berbuah berganjaran besar, berpahala besar, diampuni dosa-dosa kita adalah dengan kita merutinkan zikir setelah salat dengan mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan kita tutup dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, barang siapa yang merutinkan zikir ini setiap salat 5 waktu, ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jangan kita putus asa dari rahmat Allah, terus kita sembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah kita, dan ingat, istiqamahlah wahai kaum muslimin, istiqamahlah, konsistenlah di atas ibadah-ibadah yang sudah kita bangun selama bulan Ramadan. Tilawah Quran kita, salat malam kita, dan juga ibadah-ibadah lainnya hendaklah kita rutinkan meskipun Ramadan sudah selesai. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang mustaqimin, orang-orang yang beristiqamah di jalannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din,
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر 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 ولله الحمد. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami wasiatkan kepada para ummahat, para mukminat wal muslimat, kepada kaum mukminat, para wanita, ibu-ibu, wanita-wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ingatlah, kami bawakan kepada anda semuanya satu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pegang kuat sabda Rasulullah ini. Mudah-mudahan anda menjadi muslimat yang kelak dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan bisa masuk ke dalam pintu-pintu surga dari pintu mana saja yang kalian hendai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti." Apabila seorang wanita salat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mentaati suaminya, apa yang diperintahkan suaminya dia taati selama perintah suaminya tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, dia jaga kehormatan dirinya. Dia tidak tebar aurat-aurat dia di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya. Maka apa kata Rasulullah? Qila laha, akan dikatakan kepadanya kelak di hari kiamat, udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti. Masuklah surga dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Tubalakunna ayyuhal mu'minat, beruntunglah kalian wahai kaum mukminat wal muslimat dengan amalan-amalan yang tidak terlalu banyak tapi bisa masuk surga dari pintu mana saja yang kalian kehendaki. Maka wasiat kami kepada para wanita untuk mentaati suami-suami mereka selama suami mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, tidak memerintahkan kepada yang mungkar. Wahai kaum mukminat, memperbanyak sedekah, perbanyaklah sedekah, ditambah lagi di hari-hari yang mulia seperti ini. Sangat banyak orang-orang muslim yang membutuhkan bantuan kita, maka perbanyaklah sedekah pada hari yang mulia ini. Begitu juga kaum muslimin sekalian, bapak-bapak sekalian, perbanyak sedekah. Ingat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jangan sampai kita cuek, jangan sampai kita mendiamkan saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Bantu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian tolong-menolong di dalam itsm, dosa, dan juga al-udwan, permusuhan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum lima tuhibbuhu wa tarda ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna siyamana وقيامنا وصالح أعمالنا في رمضاننا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا صالح الأعمال يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المستقيمين، اللهم اجعلنا من عبادك المتطهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.